Horas, Salam, pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Pada pagi ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang bersembah sujud bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, semua bencana, baik wabah penyakit, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, atau bukit meletus, atau bencana kekeringan karena musim kemarau, semua hal ini selalu menempatkan manusia dalam situasi yang sulit. Manusia dituntut untuk bertahan hidup dengan segala yang dimilikinya. Sama halnya seperti yang terjadi kepada hamba Tuhan atau abdi Allah, yaitu Nabi Elia dan juga seorang janda Sarfat. Mereka pun tidak terluput dari bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Israel yang lamanya lebih kurang 3,5 tahun. Nah, bagaimana bisa Elia bertahan hidup? Dan juga bagaimana janda yang ada di Sarfat itu bisa bertahan hidup di masa kekeringan itu. Hal ini yang perlu kita pelajari dari Elia dan juga seorang ibu yang sudah janda yang tinggal di Sarfat itu. Bagaimana mereka merespon perkataan Tuhan dan bagaimana mereka mengimani firman Tuhan yang akhirnya bisa mengalami mujizat, yaitu tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis. Nah, di dalam situasi yang sulit itu, Elia hanya mendengarkan suara Tuhan dan taat dengan perintahnya. Dan ketika Tuhan berkata kepada Elia supaya pergi berjalan ke tepi sungai Kerit, Elia taat dan melangkah pergi tanpa ada interupsi. Di saat Elia taat, maka Tuhan mengatakan kepadanya, telah kuperintahkan burung-burung gagak untuk memberi makananmu. Nah, Elia belum sampai ke sungai Kerit, tapi ternyata Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Jadi kata telah di sini menjadi perhatian bagi kita. Kata telah berarti sudah dilakukan. Jadi sebelum Elia berangkat ke sana, ternyata berkat sudah menunggunya di sana. Burung gagak yang membawa daging dan roti sudah ada di sana, sehingga kelangsungan hidup Nabi Elia sudah terpelihara baik. Juga minumannya sudah ada dari sungai Kerit itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi karena hujan tak kunjung datang, sungai Kerit itu juga jadi kering. Akhirnya kembali Allah menyuruh Elia supaya pergi ke Sarfat, yaitu daerah Sidon. Di sana juga Tuhan telah memerintahkan seorang ibu janda untuk memberinya makan. Ketika Elia pergi ke Sarfat itu, ia sedang kelaparan dan kehausan. Dan di pintu gerbang kota itu, ia pun bertemu dengan ibu janda Sarfat itu yang sedang mengumpulkan ranting untuk kayu bakar.
Lalu Elia memohon kepada ibu janda itu supaya diberi sedikit air. Ketika ibu janda itu bergegas mengambil air, lalu Elia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Tapi janda itu berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati." Nah, saudara yang terkasih, Elia berkata, "Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan itu. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Nah, bagaimana respon janda Sarfat itu? Ia pun taat seperti Elia, percaya dan melakukannya. Akhirnya dia mengalami mujizat karena mereka tidak berkekurangan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana iman dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan? Harusnya menjalani hidup ini kita tidak perlu takut sebab Tuhan bisa pakai cara sendiri, cara yang aneh dan ajaib untuk menolong kita. Burung gagak termasuk burung yang rakus, yang enggan berbagi ke kelompoknya. Tapi itu pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membagi daging pada Elia. Karena ketika kita taat pada Tuhan, Tuhan sering pakai hal-hal yang tidak mungkin. Bahkan orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Tetapi Tuhan justru pakai orang-orang yang demikian. Yang tidak pernah kita bayangkan untuk bisa menolong kita. Untuk menjadi jalan bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Maka segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih atas kuasa dan berkat-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap berpengharapan kepadamu, supaya kami jangan takut menghadapi masa depan kami. Karena Tuhan telah menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap menaungi hidup kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
dan menjawab doaku. GKPS